Feodalisme, kekuasaan absolut kerajaan. Pertama kali digunakan oleh Denis seorang sejarawan Prancis. Sebelum terjadinya Renaissance, ada yang disebut dengan The Dark Age. Pada masa ini diwarnai kemiskinan, peperangan, kesengsaraan, wabah penyakit. Pada abad ini juga kesenian, pendidikan, riset tidak berkembang karena di bawah pengaruh gereja, dan masyarakat didoktrin untuk kehidupan yang terkait dengan tujuan sosial. Pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang menunjukkan humanisme, yaitu menganggap bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Yang kedua ada merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi di mana suatu negara dikatakan makmur jika dia memiliki banyak logam mulia. Sudah disimak videonya? Coba ibu tanya dari penayangan video, kira-kira apa yang disampaikan di dalam video? Tadi ada pengertian zaman merkantilisme, Ya, pengertian merkantilisme, terus Aufklärung, terus zaman Renaissance, zaman Renaissance, terus sama reformasi gereja. dan reformasi gereja. Jadi untuk penayangan itu tadi memang menjelaskan tentang abad pertengahan ya. Ada Renaissance, merkantilisme, ya kan. Nah terus untuk tokoh-tokohnya tadi dijelaskan tidak? Ya. Dijelaskan tidak? Ada sedikit yang dijelaskan ya. Nah terus untuk pengaruhnya ada sedikit ya. Nah untuk hari ini kaitannya dengan materi yang di dalam video tadi, kalian nanti akan membuat sebuah proyek. Ya. Untuk yang ada di LKPD yang sudah ibu bagikan, ya LKPD-nya kan sudah ibu bagikan kan? Ya. Sudah. Nah di situ kelompok 1 nanti membahas tentang kelompok 2 merkantilisme, kelompok 3 Aufklärung, dan kelompok 4 reformasi gereja, kelompok 5 revolusi industri. Oke, silakan kerjakan sesuai dengan apa yang ada di LKPD ya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Pestika. Dari seni saya Meiza Rosalia Arsandi. Yang di sebelahnya lagi Virginia Kembal Timur. Yang di sebelahnya lagi Farah Rahmatika. Yang di sebelahnya lagi Abib Rahmat Dahluri. Dan yang di sebelahnya Rahmatus Fatul Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang Renaissance yang akan dijelaskan oleh Virginia Kembal Timur. Ya. Yang pertama di sini ada pengertian Renaissance. Jadi Renaissance itu adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renaissere yang terdiri dari dua kata, yakni re yang berarti kembali dan naissere yang berarti lahir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya juga Putri Sorea. Dan di samping saya ada Cynthia Indriani dan ada
Dewi Purnamati, dan satunya lagi ada Ahmad Saiful Basri dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang merkantilisme yang akan dijelaskan oleh Cynthia Indriani. Baik, sebelumnya di sini saya akan menunjukkan bentuk proyek dari kelompok kami, dari kelompok 2 tentang merkantilisme. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih itu merkantilisme. Jadi, merkantilisme adalah teori ekonomi bahwa kesejahteraan sebuah negara tergantung seberapa besar aset yang disimpan dan seberapa luas jaringan perdagangan yang dimiliki. Konsep ini berkembang pada abad 16 sampai abad ke-18. Merkantilisme memiliki ciri-ciri, yaitu diantaranya negara ikut campur dan mengawasi sistem perekonomian, meningkatkan ekspor dibandingkan impor, menetapkan bea masuk lebih tinggi atau proteksionalisme, mencari negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai daerah jajahan. Tujuan apa sih itu tujuan dari merkantilisme? Jadi di sini tujuan merkantilisme yaitu untuk mengumpulkan cadangan emas, untuk melindungi perkembangan industri dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Latar belakang dari merkantilisme. Latar belakangnya itu adalah munculnya negara-negara merdeka di Eropa. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Dibukanya jaringan perdagangan, diadakan pelayaran, serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Baik, itu saja presentasi mengenai tentang merkantilisme. Apakah ada yang ingin ditanyakan jika kurang jelas? Kelompok 4, bagaimana pelaksanaan merkantilisme di Indonesia? Bagaimana pelaksanaan peran dari merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global sangat penting. Tentunya kedatangan Belanda di Nusantara dengan melainkan kongsi dagang VOC dengan dan pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles, sertifikasi sosial dari golongan 1 orang Belanda dan orang asing berkulit putih, golongan 2 orang timur asing, dan golongan 3 orang pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Aflarung. Bersama teman saya ada Kak Feni sama Nanti. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Aflarung. Pengertian Aflarung. Aflarung adalah kata Jerman yang dengan kata Inggris yang berarti pencerahan, penerangan, artinya menunjukkan empati manusia, wibawa, perbangsawan, adat, dan tradisi semata-mata disebabkan oleh desakan dari manusia sendiri untuk berpikir lebih keras tentang masalah kehidupan sendiri. Untuk hari ini kita kan materinya tentang beberapa abad pertengahan yang ada di dunia ya, terutama di Eropa. Itu ada Renaissance, merkantilisme, terus reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri ya. Nah sekarang untuk kesimpulannya, mari kita sama-sama menyimpulkan coba apa yang sudah kita pelajari. Hari ini yang dipelajari adalah mengenai Renaissance, Aufklärung, dan merkantilisme. Yang lain coba, ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan? Jadi zaman merkantilisme itu adalah zaman di mana suatu negara itu dilihat kejayaannya oleh banyaknya aset dan logam mulia dan luasnya jalur perdagangan. Iya, banyaknya aset dan logam mulia ya. Jadi paham ya?
Jadi untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian, dan minggu depan ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang yang belum kita pelajari ya, yang belum kita presentasikan ada reformasi gereja dan revolusi industri ya. Jadi kalian nanti pelajari lagi yang ada di modul, yang ada di buku paket ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu Agi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.